Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau review unit lagi. Sebetulnya sudah sejak lama ya, saya ingin sekali mereview unit airsoft kategori handgun atau pistol tipe Beretta, atau biasanya masyarakat umum menyebutnya dengan istilah Baretta. Tapi di beberapa kesempatan yang lalu saya belum punya unitnya, dan beruntungnya di kesempatan kali ini ada salah seorang kawan saya yang sangat baik hati sekali mau meminjamkan unitnya untuk direview di channel ini. Tapi sayangnya dia nggak ngasih gasnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya review ya di sini, dan sekalian aja kupas tuntas aja, sekaligus saya jelaskan mekanismenya untuk yang belum tahu ya. Nah, ini adalah unit Beretta M9 produk dari KJW Taiwan. Ini full metal, warnanya hitam dan bla 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 bla. Nanti saya jelaskan satu persatu detailnya ya, seperti biasa. Nah, di sini di bagian kanan ini adalah airsoft legal yang sudah digrafir atau sudah diregistrasi. Jadi sifatnya ini privacy, tidak bisa saya tunjukkan di kamera, makanya saya tutupin dengan stiker. Pertama-tama, nah ini dari bobotnya dulu ya. Ini bobotnya ini kurang lebih mungkin ya sekitar 800 gram mungkin ya. Ini cukup berat, hampir 1 kilo kayaknya. Karena ini bagiannya, seluruh bagiannya hampir semuanya metal ya atau logam. Kemudian di bagian sininya ini paling seneng biasanya anak-anak airsoft ini kalau misalnya si tulisannya ini otentik ya, atau sama persis seperti senjata aslinya. Karena ini replika, jadi misalnya kayak gini nih, US 9 mm M9 Beretta. Wah, ini keren banget nih. Nah, kemudian di sini ada bagian pin untuk pembuka slide atau pembuka kokangan ini ya. Nanti saya jelaskan di tengah video. Kemudian di sini ada safety ya, ada safety-nya, safety lock atau slide lock ya. Kemudian di sini ada mag catch untuk membuka magasin. Jika misalnya kita tekan seperti ini magasinnya langsung jatuh ya. Oke. Kemudian di sini di bagian ini nih ya, di bagian slide-nya ini ada safety lock-nya. Kalau misalnya kita ke bawah kan seperti ini ngunci, ini nggak bisa ditembakin. Dan misalnya si pelatuknya ditarik begini pun sama, ini tidak bisa. Kalau misalnya dikokang juga ini tetap tidak bisa ditembakin. Ini ngunci ya, jadi harus mode on baru bisa ditembak seperti ini. Dan ini si safety-nya ini kiri kanan ya, kiri kanan saya tunjukin. Oke, ini kiri kanan. Jadi ini bukan hanya untuk orang-orang yang memakai tangan kanan ya, tapi juga untuk yang kidal. Jadi bisa dioperasikan dengan jempol ya. Contohnya misalnya saya pakai tangan kanan, ini tinggal safety-nya ini kalau misalnya saya mau ngunci tinggal pakai jempol seperti ini, digeser ke bawah begini. Kalau misalnya pakai kidal pun sama, bisa pakai jempol ya. Jadi nggak satu sisi, ini dua-duanya kiri kanan ada safety-nya nyambung gitu ya. Bagian luar kayaknya nggak ada lagi yang perlu dibahas, kita bahas bagian dalamnya. Oke, pertama-tama saya bahas dulu bagian magasinnya ya. Kita buka dulu magasin. Nah, seperti ini ada semacam apa ya, pentil, namanya pentil kalau orang sudah bilang. Ada pentilnya kayak korek gas ya di bawahnya itu. Nah, ini kebetulan handgun GBB atau gas blowback yang bertenaga green gas ya. Kita tinggal memasukkan green gasnya, dicolok dari bagian bawah sini seperti ini sampai penuh, sampai terisi penuh. Kemudian kita isi BB, masukkan si magasinnya ke unit, kemudian kokang dan tembak sampai habis. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut kita ke unitnya. Nah, si unitnya ini kalau caranya bongkar slide itu gimana? Ini cukup simpel, cukup ditekan bagian ini, tekan, tahan seperti ini bagian kanannya. Kemudian kita balik unitnya dan kita geser. Aduh, rada gemeteran, ini rada keras pernya. Saya tekan ya, ini sudah saya tekan, kemudian ini digeser seperti ini. Oke, keadaan magasin dibuka ya, keadaan magasin dibuka, ini sudah di bawah seperti ini, tinggal geser ke depan, ini sudah terbuka slide-nya. Seperti ini. Oke, kita bahas bagian internal di bodinya. Di sini hanya ada pelatuk sama pinnya aja. Oke, nah si pelatuknya ini untuk memukul pelatuk yang sesungguhnya ada di bagian dalam bodi. Nah, ini yang warna silver, saya dekatkan ke kamera ya. Warna silver ini di dalam bagian pelatuk ini. Oke, nah ini nih bagian ini ketika si trigger ditekan, si pelatuknya itu mukul magasin, mukul bagian ini nih, mukul bagian ini, sehingga si gas ini menyembur ke dalam piston di bagian slide ya. Saya tunjukkan sekarang pistonnya. Nah, ini bagian pistonnya.
Jadi si gasnya itu masuk ke sini, kemudian menimbulkan tekanan di dalam slide ini. Tekanannya dua arah. Jadi ketika masuk si gasnya ini otomatis si slide-nya langsung mundur, sekaligus si BB-nya atau amunisinya, BB bulatnya itu melontar ke depan. Oke, selanjutnya kita buka bagian komponen-komponen ininya. Nah, gimana cara bukanya? Ini cukup simple. Nah, kita buka dulu bagian per pembalik kokangan. Ini caranya cukup dengan didorong ke depan seperti ini, kemudian ditarik ke belakang ya. Rada susah. Oke, seperti ini sudah terbuka per sama si spring guide-nya. Kemudian bagian chambernya cukup seperti ini aja, simple ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Kita bongkar dulu biar lebih jelas. Ini saya butuh sedikit alat. Saya pakai ini daleman pulpen. Di sini ada pinnya. Pinnya ini harus kita copotin dulu bagian sini. Oke, tekan sedikit, kemudian tarik. Nah, ini sudah terbuka langsung ya. Kemudian kita kebawahkan ininya, di slide seperti ini. Tarik ke belakang. Nah, ini ada 3 komponen. Biasanya kalau teman-teman airsoft ini bilangnya outer barrel ya. Nah, ini bagian ini outer barrel. Ini adalah casing dari inner barrel yang sesungguhnya kalau misalnya di senjata api ini memang larasnya ini ukurannya segede gini, kaliber 9 mili, tapi ini hanya casingnya aja yang menyembunyikan laras aslinya supaya lebih terlihat realistis ya, sebagai replika. Nah, kemudian di sini ada casing chamber sama karet chambernya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai hop up atau pengatur kestabilan akurasi tembakan. Jadi misalnya ketika kita tembakin, si tembakannya itu terlalu melambung ke atas atau terlalu jatuh ke bawah, kita tinggal sesuaikan, diputar aja dari sini pakai kunci L yang paling kecil. Oke, ini material inner barrelnya kuningan, diameternya 6 mm, pelurunya menggunakan BB bulat 6 mm seperti ini. Nah, inilah airsoft gun. Oke, kita pasang lagi aja. Kita pasang lagi pinnya. Oke, pin sudah terpasang. Nah, sebetulnya mekanisme dari GBB ini cukup sederhana ya. Misalnya ada teman-teman lihat di film-film, ketika si magasinnya ini habis, otomatis mengunci. Nah, dari mana itu asalnya atau mekanisme bisa mengunci seperti itu? Ini asalnya dari sini nih. Dari sini. Jadi ketika si BB-nya ini habis ya. Ketika si BB-nya ini habis, kalau misalnya saya isi BB, contoh ada satu butir BB di sini. Ini posisinya di bawah. Komponen ini posisinya di bawah. Tapi begitu si BB-nya saya congkel, oke. Nah, ini otomatis posisinya di atas nih. Tadi kan ada BB-nya seperti ini. Jadi ini naik ke atas, otomatis mendorong komponen ini ke atas naik. Nah, ini menyebabkan si slide ini terkunci otomatis. Begitu posisi dia di belakang. Contoh seperti ini. Nah, kayak gini. Dan ketika misalkan kita mau reload lagi, kita tinggal buka magasin, kemudian isi lagi, masukin lagi si magasinnya ke sini, kemudian si slide yang tadinya posisi di belakang tinggal kita tarik aja komponen bagian ininya ke sini, kemudian si slide otomatis ke depan, langsung kita tembak lagi tanpa harus kita kokang lagi. Kemudian part yang lain atau komponen yang lain. Nah, di sini ada semacam plat logam ya, komponen untuk safety ya, safety yang tadi saya jelaskan di awal. Ini nih, ini. Jadi ketika si tuas ini kita tarik ke bawah seperti ini otomatis menekan bagian plat ini, otomatis menekan bagian plat ini sehingga mengunci di dalam, otomatis mengunci si pelatuk ini. Ketika trigger ini ditekan, ini nggak bisa nembak kecuali ini dilepas, atau sama dengan misalnya kita ke ataskan begini, ini otomatis sama dengan dilepas seperti ini, baru ini bisa nembak. Kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya kita pasang lagi satu persatu komponennya. Kita masukkan lagi si outer barrel atau inner barrel atau chambernya ini ke dalam slide, dan kita masukkan lagi per pembalik kokangan beserta si spring guide-nya ini ke sini. Ini cukup simple ya, cukup dimasuk-masukin aja ke lubang yang sudah disediakan di sini.
Sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita pasang si slide-nya ini di body. Caranya dengan ini masih posisi di bawah seperti ini, jangan posisi begini ya, tapi posisi di bawah begini. Kemudian kita masukkan si slide-nya ini ke sini, posisi magazen di luar. Kemudian kita kokang dan kita kembalikan ini ke sini. Oke. Sudah mengunci. Sip. Kemudian kita pasang lagi magazennya. Selesai. Cuman segitu sih. Untuk penamaan Beretta itu sendiri, ini aslinya sebetulnya namanya itu Beretta ya. Beretta itu adalah salah satu pabrik atau produsen senjata api di Italia yang sudah berdiri kurang lebih 500 tahun dan masih aktif hingga saat ini. Jadi itu kepanjangannya itu Pietro Beretta kalau nggak salah, saya kurang menyimak. Teman-teman bisa buka mungkin di Wikipedia ada ya. Jadi kenapa orang Indonesia lebih bilang Baretta ya? Sebetulnya itu kata yang salah. Tapi jujur aja untuk lidah saya sendiri lebih enak pakai kata Baretta sih sebetulnya. Nggak tahu kenapa. Meskipun sudah sejak lama saya tahu bahwa ini namanya Beretta, tapi saya lebih memilih kata Baretta karena lebih enak diucapkan di lidah saya. Karena yang punya unitnya ini nggak kasih saya gas, jadi tidak akan saya tes nembak ya. Sayang banget, tapi nggak masalah sih, karena unit ini sudah banyak sekali direview oleh orang lain ya, oleh orang yang lain atau channel lain di YouTube juga banyak. Ini FPS-nya di kisaran 330 FPS pakai BB 0,20 gram. Akurasi ada di sekitar 30 meter ya. Oke, segitu aja dulu review produk Beretta M9 dari saya. Semoga video ini bisa menghibur. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang belum sempat saya sampaikan di video ini. Silahkan kalian komentar-komentar, barangkali bisa saya tambahkan di video selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Segitu aja dulu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.